Oke, masing-masing kelompok sudah semua menuliskan penyebab stunting. Ya, oke. Kelompok 1 masih ditambahin. Ada yang ditambahin guys. Sudah kelompok 1. Oke, sekarang kita dengarkan hasil dari diskusi kelompok 1 penyebab stunting pada ibu hamil. Coba bacakan. Ketawa aja. Malu lah. Iya, iya. Karena tidak KB, ada nggak Pak? Penyebab stunting terus ada lagi. Karena punya suami. Ya iya ya. Bedak-bedak baik sih. Orang ambil orang galak tengah sih gimana? Iya. Ada aja. Oke, sekarang kelompok 2 penyebab stunting bayi baru lahir sampai umur 6 bulan. Coba. 1. Kekurangan gizi kronis. Betul. 2. Kekurangan protein. Terus 3. Kekurangan vitamin dan mineral. luar biasa. Oke. Nanti tepuk salutnya terakhir aja ya. Sekarang kelompok ketiga penyebab stunting bayi umur 6 bulan sampai 6 tahun. Coba. Jawab. Biasanya kurang minum ASI. Terus. Nah, terus asupan makanannya kurang baik. Ada lagi. Kalau anak umur 6 tahun kurang asupan makanan yang bergizi, contohnya susu, buah-buahan dan protein. Luar biasa. Sekarang kelompok 4 penyebab stunting ya karena kebersihan rumah dan lingkungan. Ya, kami kan undang Iya siap, udah luar biasa, semuanya luar biasa. Beri tepuk salut. Ingat nggak tepuk salut? Tepuk salut ingat nggak? Ingat. Tepuk salut. Salut. Oke, sekarang hasil dari diskusinya coba dilihat masing-masing ya. Kelompok 1 tadi berhubungan dengan Tabel. Oke, sekarang perhatikan ke tabel yang sudah saya tempelkan ini. Di sini ada penyebab langsung stunting dan penyebab tidak langsung stunting. Penyebab langsung stunting diantaranya seperti kurang gizi, tidak imunisasi, serta penyakit berulang. Apa Bu? Ya. Oke. Perlu. Oke. Bapak. Oke. Tadi ulang ya. Ulang ya Bu ya. Nah, sekarang perhatikan ke tabel yang sudah saya tempelkan ini. Lah, tabel ini di sini ada penyebab langsung stunting dan penyebab tidak langsung stunting. Dan coba perhatikan hasil dari diskusi di kertas yang sudah dituliskan masing-masing kelompok itu. Nah, kira-kira hasil dari diskusinya ini, diskusi kelompok 1 kira-kira itu masuk ke tabel yang mana? Penyebab langsung stunting atau penyebab tidak langsung stunting? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Ide luar kepala nih. Iya. Oke, berarti kelompok 1 tidak ada penyebabnya, berarti bisa dirubah. Oke. Penyebab langsung stunting pada ibu hamil. Ya. Oke, berarti hilangkan yang berhubungan dengan KB. Bantu yang lainnya. Dan yang kelompok kedua. Oke, kelompok kedua perhatikan. Nah, ini ada penyebab langsung stunting di tabel nih dan penyebab tidak langsung stunting. Penyebab langsung stunting itu termasuk kurang gizi, tidak imunisasi, penyakit berulang. Sedangkan tidak langsung itu ada kurang stimulasi atau rangsangan perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Kira-kira kelompok 2 masuk ke dalam tabel yang mana? Penyebab langsung stunting. Ke sini? Ya. Oke, sini coba kertasnya. Di dalam. Nah, oke, ini kertasnya ya. Kita Biji. tempel berarti. Cocok. Ini dari kelompok kedua. Tuh, pasang di sini. Nah, dan kelompok ketiga. Kelompok ketiga isinya apa hasil diskusinya?
Kira-kira masuk ke dalam tabel mana? Penyebab langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Isinya apa? Isinya kalau usia 6 bulan biasanya kurang minum ASI. Berarti termasuk vitamin, protein. Iya. Ya. Sama kalau yang 6 tahun juga sama, kurang makanan yang bergizi. Eh. Contohnya susu. Iya. Vitamin, buah-buahan ataupun protein. Berarti maksudnya mana? Ini penyebab langsung stunting itu diantaranya kurang gizi. Masuk nggak di situ? Ya. Masuk kan? Tidak imunisasi atau penyakit berulang. Masuk nggak di situ? Masuk. Ada ya? Tidak ada. Ya, tapi di situ ada gizi kan? Ada gizi. Kalau di sini ada gizi nggak? Nggak ada. Berarti masuknya langsung apa tidak langsung? Langsung. Langsung. Oke, sini coba. Ayo estafet Langsung. aja. Oke. Yang wanita pakai jeruk. Abroad nilai. Kalau dia 100. Oke. Jangan alasan anak loro 6 bulan. Ini berarti tabel yang Dua. langsung. Nah, sekarang kelompok keempat. Masuknya ke dalam mana? Tidak langsung. Tidak langsung. Karena lingkungan. Betul sekali. Estafet coba ke sini. Oh. Yuk, sekarang tinggal nunggu kelompok 1. Sudah? Enggak usah banyak-banyak, Bu. Sudah ada contekannya ini. Si mancing karo rane bae kono. Ya, lagi beten. Iya. Tenang. Kita tunggu kelompok 1 ya. Tunggu. Kok pertanyaannya salah sih? Bangun mulai jawab di. Kamu apa ini tidak yang hitam. Apa jambil ya? Ada bapaknya ditinggal-tinggal. Banget teh. Dulu kuno tekan bang itu. Wis pada suci bae sih. Jawabannya ojak akeh. Akeh. Semangat, Bu. Semangat. Mancing karo ora bae kono. Aduh pane mancing. Ada setitik ini Pak. Iya. Sudah? Baca. Coba sekarang kelompok 1. Bacakan. Kekurangan gizi kronis, anemia seperti infeksi berulang. Nah, terus? Anemia, defisiensi besi. Nah, sekarang penyebab langsung stunting kurang gizi ada nggak di situ? Kurang. Ada. Penyakit berulang ada nggak? Berarti masuknya ke Ya dari situ aja. kan paham kan? Padahal udah saya bilang, Bu, ini udah ada contekannya loh. Dari nurun bae. Bisa-bisa Berarti kita masukkan ke tabel penyebab langsung. Nih, Bu, perhatikan ya. Di sini ada penyebab langsung stunting dan penyebab tidak langsung stunting. Penyebab langsung stunting diantaranya itu seperti kurang gizi, tidak imunisasi, serta penyakit berulang. Seperti yang sudah didiskusikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nih ya, kekurangan gizi ada, ya boleh. Kekurangan protein, ya maksudnya ke gizi kan, sama juga. Kekurangan vitamin juga, sama. Gizi masuknya ya. Nah terus ini, kalau usia 6 bulan biasanya kurang minum ASI, maksudnya ke gizi juga kan? Betul. Terus juga ini kekurangan gizi kronis sama juga di sini. Nah, yang tidak langsung itu hanya di kelompok keempat. Penyebabnya karena kurang bersih dan kurang memperhatikan lingkungan. Betul. Karena penyebab tidak langsung stunting itu diantaranya kurang stimulasi atau rangsangan perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Saya tanya ke ibu-ibu, yang dimaksud dengan stimulasi atau rangsangan tahu nggak? Kayak tahap belajar kalau anak-anak bayi yang tahapan aksara, kayak stimulasi. Iya, stimulasi berarti kan kayak misalkan dipijitin atau dibelajarin kayak gitu kan, bertahap, itu masuk juga stimulasi. Kalau sudah lahir, kalau dalam kandungan, stimulasi ataupun rangsangan. Terus Senam ibu hamil. ya betul. Terus ada lagi nggak yang gampang, yang sering dilakukan oleh ibu-ibu tapi tidak kepikiran? Kalau lagi hamil besar, hamil gede,
Sering ngelus-ngelus perut nggak? Iya. Sering ngomong nggak? Iya. Ngajak ngomong bayi. Nah, itu ketika nanti ngajak bicara ataupun berbicara dengan bayi yang dalam kandungan, biasanya kan ada pergerakan, ya kan? Nah, itu maksudnya ke dalam rangsangan, kayak gitu, ya Bu ya. Oke, sekarang sudah diisi semua dan luar biasa ini Pinter kelompoknya. Wih, mantep ini. Langkah-langkah kayak canggih. Pertanyaan tepat.